Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga Tuhan memberkati. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini video ini dibuat untuk sebenarnya ini adalah tugas ya, video tugas untuk OSJUR atau ospek jurusan di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada yang namanya itu adalah TLS, dan yang mana tugas kami TLS itu sangat banyak. Salah satunya adalah ini, yaitu adalah tugas pemrograman, di mana kita diberi 2 studi kasus gitu ya. Sebenarnya 3, tapi yang pertama bonus, jadi kita cuma ngerjain 2 aja, alhamdulillah. Yang mana kita harus menyelesaikan 2 studi kasus tersebut, 2 problem tersebut dengan cara-cara kita yang logis, analitis, dan juga sebenarnya pemrograman. Tapi untuk pemrograman 1 atau programming 1 ini kita tidak menggunakan pemrograman ya teman-teman, tapi kita menggunakan beberapa metode yang nanti akan aku bahas dalam overview pertanyaan. Tapi intinya ya, ini adalah video tugas, dan ya langsung saja kita bahas pertanyaannya dan langsung saja kita bahas solusinya ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku ingin perkenalkan diri dulu. Namaku Zafar Fikri Alfata, biasa dipanggil Zafa. Aku adalah mahasiswa S1 Teknologi Informasi di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kelompok TLS-ku atau kelompok TLS-ku itu adalah kelompok Ananke. Dan sekarang aku teknologi informasi 25. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sebenarnya ini informasi nggak begitu penting untuk di sini ya. Tapi kalau kalian mau baca sekilas tentang aku gitu, silahkan. Tapi langsung aja kita masuk ke overview soal yang akan kita kerjakan ya. Oke, di programming 1 ini sebenarnya nggak seperti yang aku bilang tadi. Kita disuruh mengerjakan beberapa soal, 2 soal ya, harusnya 3 tapi 1 bonus, jadi kita ngerjain 2 soal, problem 2 and problem 3, tapi aku akan refer to them as problem 1 and problem 2 because it doesn't matter, it doesn't really make sense to start with problem 2. I mean, I know problem 1 doesn't exist, but I mean, come on. Anyway, before I go on a tangent, kita lanjut aja ya teman-teman. Jadi kenapa aku bikin video ini, kenapa aku upload di YouTube adalah karena itu adalah permintaan dari kating-katingnya ya teman-teman. Kakak tingkatnya pada minta aku buat membuat video yang durasinya minimal 2 menit, ya kan? Tapi kayaknya ini bakal lebih dari 2 menit karena aku sudah terlalu banyak berbicara yang tidak penting. Yang mana dalam video itu kita harus berbicara tentang pembahasannya dari masalah yang sudah diberikan kepada kami, dan kemudian melalui masalah-masalah tersebut kita jabarkan solusinya melalui 3 nih yang diberikan, yaitu adalah flowchart, pseudocode, atau systematic steps. Nah, sebenarnya gini teman-teman, aku itu mau bikin yang ada di video ini itu adalah opsi jawaban yang ketiga ya, yaitu adalah systematic steps. Karena kenapa aku bikin systematic steps? Karena aku sebenarnya nggak begitu paham cara bikin flowchart. Aku juga nggak begitu paham cara bikin pseudocode, dan aku nggak begitu paham cara bikin code-nya yang beneran. Jadi untuk tugas yang pertama ini aku akan melalui systematic steps, tapi tenang aja, aku akan menjelaskan semua langkahnya dengan perlahan dan juga dengan detail sehingga kalian bisa mengetahui cara mengerjakan soal-soal ini dengan ya insya Allah dengan lancar, dan semoga aja jawabanku benar guys, karena kalau jawabanku salah itu sangat memalukan. Anyway, aku izin ganti scene. Oke, jadi kita sudah ganti ke kamera utama ya untuk PPT, tapi tenang aja kalian masih bisa lihat wajahku, dan ini 100% dibuat oleh manusia ya guys, ini bukan AI. Oke, ini bukan AI, 100% pengerjaanku dan juga pemikiranku, which is emang di panduannya nggak boleh pakai AI sih. Tapi terlebih daripada itu, kalau misalkan aku ngerjain soal ini dengan salah, ya take it with a grain of salt lah teman-teman, karena ini bukan dikerjain sama AI, ini dikerjain sama aku dan aku masih pemula. Anyway, langsung aja kita masuk ke problem yang pertama. Oke, jadi di problem yang pertama ini kita dikasih soal nih. Intinya itu narasinya nggak begitu penting. Intinya ada seseorang yang pengen mendekode suatu istilahnya kayak password gitulah. Password yang dienkripsi, kata yang dienkripsi menjadi suatu kata lainnya yang itu gibberish, benar-benar nggak tahu lah itu apa. Dan kita disuruh untuk mengubah sebuah kata yang sudah dienkripsi ya menjadi kata awalnya yang sebelum dienkripsi. Intinya kita diminta untuk mendekripsi ya, mendekripsi suatu kata yang sudah dienkripsi. Oke, dan untuk
misalkan contohnya ya, ini kita dikasih banana yang dia berubah jadi NN98B, Jakarta berubah jadi TR7KRJ, which is by the way that's wrong, dan aku akan jelaskan kenapa itu salah. Tangerang berubah jadi GNR84GNT, so on so forth. Tapi kata password yang dikasih ke kita adalah NM71RG, teman-teman. Pertanyaannya adalah, what is NM71RG? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini intinya ada tiga, apa ya istilahnya, tahapan lah. Yang pertama, kita ingin understand how the encryption works. Kita pengen memahami kira-kira enkripsinya itu gimana sih caranya. Terus reverse engineer the encryption. Kalau kita sudah tahu cara mengerjakan, tahu cara enkripsinya gimana, ya caranya mendekripsi adalah kita melakukan tahap-tahapan enkripsi tapi dari belakang gitu kan. Tapi dari belakang menggunakan kata yang sudah dienkripsi biar nanti bisa berubah jadi kata yang sebenarnya gitu kan. Terus habis itu, yang ini yang lumayan unik dan lumayan tricky juga, kita harus mencoba kombinasi-kombinasi kata dalam bahasa Inggris untuk apa ya istilahnya, untuk menemukan kata yang sebenarnya. Nah, maksudnya kayak gimana nanti aku jelasin ketika kita sudah mendalami bagaimana kata ini dienkripsi. Kita langsung aja next ya teman-teman. Oke. Jadi kalau kita lihat di soal ya, pada narasi sebelumnya kita mundur sedikit, itu kalau di soal itu sebenarnya dijelasin bagaimana enkripsinya itu bekerja, dan di sini aku sudah memangkas ya narasi tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah numbering list gitu ya, 1, 2, 3 steps bagaimana enkripsi tersebut itu dijalankan. Yang pertama adalah remove all vowels. Kalau kita lihat kata, misalkan kita ambil kata banana gitu, kayaknya di sini ada. Oh wait, ini akan relevan nanti. Oke, example banana gitu ya. Dan kita juga akan memerlukan ASCII table. ASCII itu American Standard for Information Exchange or whatever the hell, aku lupa guys namanya. Cuman ya itulah, itu kode untuk di Amerika sana ya, dimana satu huruf itu bisa direpresentasikan menjadi angka dan sebaliknya gitu ya. But anyway, kita akan memerlukan ASCII table ini untuk menyelesaikan masalah kita. Intinya, misalkan kita punya kata banana ya, enkripsinya itu bekerja dalam 3 tahapan. Yang pertama, removing all vowels. Semua kata vokalnya itu dihilangkan. Misalkan kita punya banana, maka dia akan berubah jadi BNN karena A-nya itu hilang semua. Kemudian reversing the text, maksudnya itu kata BNN ini akan kita balik, yang depan jadi di belakang, yang belakang jadi depan. Jadi kita akan mendapatkan NNB gitu ya. Terus yang ketiga, inserting the ASCII code of the first character in the middle of the word. Jadi kalau kita lihat kata awalnya sebelum dikonversi menjadi kata yang udah gibberish gitu ya, banana, itu kan kata awalnya B kan, B kecil, B yang tidak kapital. Kalau kalian perhatikan B yang tidak kapital di table ASCII itu, paling kanan sendiri itu dia mendapatkan kode 98. Yang dilihat desimalnya, bukan hexnya. Desimalnya itu adalah 98. Dan itu yang kita inginkan, karena 98 itu akan ditaruh di tengah-tengah kata NNB itu. Jadi kalau kita selesaikan enkripsinya, kita menaruh huruf 98 di tengah kata NNB, jadi enkripsinya NN98B gitu ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di contohnya ya, banana emang berubah jadi NN98B, yang mana itu menunjukkan kalau kita sudah berhasil meletakkan ya enkripsi dari soal ini. Tapi ada yang janggal guys. Kalau kalian cek ya, contoh yang kedua, Jakarta berubah jadi TR7RKJ. Mari kita telaah apakah enkripsi ini, atau mari kita telaah apakah TR7RKJ itu adalah bentuk enkripsi yang benar dari kata Jakarta. Oke ya, mari kita cek. Jakarta, yang pertama remove all vowels, oke, JKRT, sure. Yang kedua reversing the text jadi TRKJ. Nah, yang salah di sini teman-teman. Jadi kalau kita cek ya, huruf pertama jadi Jakarta atau karakter pertama di kata itu kan J kapital. Kalau kita lihat di ASCII table, J kapital itu adalah nomor 74. Jadi seharusnya yang berada di tengah kata TRKJ itu adalah nomor 74, bukan nomor 7. Oke, jadi buat mas-mas atau mbak-mbak ya, who knows, panitia tugas dan materi yang menonton video ini, tolong
Lain kali kalau bikin soal diperhatikan ya, apalagi kalau soalnya emang krusial kayak gini. Karena kalau misalkan Anda memberikan contoh enkripsi yang salah, maka kita bisa mengerjakan soal dengan salah juga. Jadi tolong diteliti lagi. Ini ya bukan aku mencoba menggurui atau aku sombong, sok pintar, whatever. No bro, tapi kalau salah ya salah, nanti harus diteliti supaya di kedepannya tidak diulangi lagi lah. Ya whatever. Anyway, tapi untuk yang lain insya Allah ini tidak akan apa ya istilahnya, tidak akan mendetermin apakah kita bisa menjawab soal ini dengan benar atau salah. Kita masih bisa menjawab soal ini dengan benar karena ya banana itu benar dan juga Tangerang itu juga sudah dienkripsi dengan benar kalau nggak salah. Mari kita cek actually. T kapital ya, T kapital itu adalah oh udah benar kok. Oke, berarti yang salah cuma Jakarta doang. Anyway, langsung saja masuk ke problemnya ya. Kita di sini disuruh untuk mendekripsi huruf NM71RG atau kata NM71RG. Nah, bagaimana cara kita mendekripsi ini? Ya udah, tinggal kita reverse engineer aja melakukan hal yang sama, yaitu oh ya by the way ini CII table-nya kalau butuh pertolongan ya. Ini dia systematic steps yang aku bilang ya, salah satu dari 3 cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu adalah yang pertama, find the letter, see if the first letter corresponds with the rightmost letter. Maksudnya piye bro? Find the first letter, maksudnya gini teman-teman. Jadi kan kata kita itu adalah yang sudah dienkripsi ya, itu adalah kata yang sudah dibikin amburadul lah. Dan di amburadulnya gimana? Di amburadulnya adalah dihilangin vowelnya, dibalik katanya, jadi yang depan jadi di belakang. Terus habis itu dikasih nomor ASCII di tengahnya. Nah, maksudnya finding the first letter itu adalah apa? Maksudnya finding the first letter adalah kalau kita perhatikan ASCII-nya, kalau kita perhatikan enkripsinya ya, huruf yang dijadikan ASCII dan ditaruh di tengah itu adalah huruf pertama dari karakter sebelum dia dienkripsi. Oke, jadi penting untuk kita mengetahui itu terlebih dahulu sebelum sebelum tahapan-tahapan yang lain. Kenapa? Karena bisa aja kata yang di paling kanan sendiri di kata yang udah dienkripsi ya, misalkan itu G itu. Bisa aja G itu bukan kata paling awalnya. Bisa aja kata paling awalnya itu adalah vowel. Bisa aja kata paling awalnya itu adalah huruf vokal. Tapi karena melalui proses enkripsi huruf vokalnya dihilangin, kita nggak bisa tahu nih, ternyata huruf vokalnya di awal. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, itu nggak begitu penting. Kenapa? Karena kalau kalian perhatiin 71 kalian masukin ke ASCII table itu nanti akan keluarnya G kapital. Berarti kita tahu G kapital itu adalah angka pertama, right? Huruf pertama di kata ini, huruf paling kanan sendiri sebelum dibalik, sesudah dibalik. Tapi kalau kita misalkan dapat soal ini lagi, terus kita disuruh ngerjain soal di mana huruf pertama itu adalah huruf vokal, misalkan kata apple gitu. Maka ketika dikonversi atau ketika dienkripsi, maka huruf A itu akan hilang. Dan satu-satunya cara untuk kita mengetahui kalau huruf A itu adalah huruf pertama pada kata apple adalah dengan melihat nomor ASCII-nya itu. Jadi itu penting untuk diketahui pertama. Tapi untuk di soal ini nggak begitu penting sih. Karena emang 71 corresponds with G, yang berarti huruf pertama pada soal ini adalah G. Nah, terus kalau misalkan udah tahu huruf pertamanya gimana bro? Nah, kita lihat step 2, 3, 4, 5. If the first letter ASCII is a vowel, convert it to actual letters and put it on the rightmost position. Kalau misalkan angka 71 itu corresponds dengan sebuah vowel atau sebuah kata vokal, kita ubah dia jadi kata vokal terus kita geser ke posisi paling kanan sendiri. Biar apa? Biar nanti kalau dibalik dia posisinya paling depan. Itu logikanya seperti kayak kata apple itu tadi lah. Kalau misalkan di tengah itu ada nomor yang corresponds dengan A, kita convert jadi A, terus kita geser ke paling kanan sendiri, terus baru kita balik, gitu kan. Nomor 3, if the first letter ASCII is a consonant, contohnya kayak 71 ya, remove the ASCII code entirely. Kalau misalkan angka yang di tengah itu 71, bukan 71, corresponds dengan sebuah konsonan ya, setelah dikonversi menggunakan ASCII table, sebenarnya angka itu nggak penting sama sekali, dan udah kita ilangin aja.
Gitu teman-teman. Contohnya ya ini NM71RG itu 71-nya karena dia sudah corresponds dengan G, maka ya udah nggak penting, kita hilangin aja. Kayaknya di sini aku bikin. Oke, solving ini ya. Ya, 71 dia sudah corresponds dengan G kan. Maka katanya tinggal kita hilangin aja 71-nya, NMRG. NMRG gitu kan. Kalau sudah, kita tahap selanjutnya itu adalah reverse the text, kita balik jadi GRMN. Nah, kalau sudah ketemu GRMN, terus apa? Karena kan gini teman-teman, kalau kalian sudah ketemu ini, kalau sampai step nomor 3 ini, step nomor 4 lah kalau di yang systematic steps-nya itu, kalian itu disuruh nebak sebenarnya. Dan bahkan di soalnya pun, kalau kalian lihat pertanyaannya, what words are possible to be the original word. Jadi pertanyaan ini open-ended. Jawabannya nggak cuma satu doang. Bisa aja 2, 3, bisa aja infinite, who knows. Tergantung kalian seberapa pintar dalam bahasa Inggris dan seberapa pintar dalam mencari pertanyaan tersebut. Tapi intinya, setelah kita dapat GRMN ini, kita disuruh mencari suatu kata dalam bahasa Inggris yang istilahnya dia itu adalah kata GRMN kalau ditambah huruf vokal. Kalau ditambah huruf vokal di posisi manapun kecuali di posisi paling depan sendiri. Jadi bisa di antara G atau R, bisa di antara R atau M, bisa di antara M atau N, atau bisa di paling belakang sendiri, atau di semuanya sekaligus. Kombinasinya banyak sekali teman-teman. Yang penting kalian cuma bisa menambah huruf vokal. Kenapa? Karena huruf vokalnya itu adalah huruf yang hilang ketika dienkripsi. Nggak mungkin misalkan GRMN tiba-tiba nanti di akhirnya tambah S. Karena S kan bukan huruf vokal. Harusnya kalau dienkripsi dia tidak hilang. Jadi kita mencari huruf vokal yang hilang. Kayak gitu. Oke, langsung saja kita cut the bull crap ya. Daripada kita cari lama-lama, langsung aja aku kasih tahu beberapa istilahnya kayak tebakanku lah, tebakan atau beberapa jawabanku. Yang pertama, GRMN itu bisa ditranslate jadi German. Nah, ini kata dalam bahasa Inggris ya. Kalau aku cari di kamusnya itu ada dua sih, native or inhabitant of Germany atau relevant to the matter under blah blah blah. Alright. Jadi itu bisa German. Kita menambah vokal E dan vokal A, dan kita tidak menambah huruf konsonan apapun, dan kita tidak menambah vokal di posisi paling depan. Itu benar, oke? Tapi bukan cuma itu jawabannya, karena ternyata ada juga GRMN bisa diubah menjadi Germain. Nah, aku aja baru tahu guys, ternyata ada kata Germain yang sebenarnya German sama Germain itu adalah kata yang kalau aku lihat di Oxford English Dictionary cuman kata lainnya sih, sinonim sebenarnya sama aja, dan kayaknya fungsinya juga sama aja, karena kalau aku lihat di Oxford English Dictionary juga entry yang keluar sama aja. Intinya dua-duanya ini adalah jawaban yang valid, karena ya kita menambah huruf vokal di posisi yang memang diperbolehkan untuk menambah huruf vokal, dan kita tidak menambah huruf konsonan segala macam. Jadi dua-duanya valid. Tapi bukan cuma itu teman-teman, ternyata ada satu lagi yang keluarganya German, whatever. Tapi sebenarnya yang ini take it with a grain of salt, karena aku nggak tahu this counts or not. Oke, GRMN bisa dirubah menjadi Germano. Oke, I don't know if this counts, tapi Germano itu sebenarnya bukan kata, well itu ada di Oxford English Dictionary, which is why I put it in this presentation. Cuman sebenarnya itu bukan kata yang berdiri sendiri, dia adalah kata sambung. Harusnya di belakangnya ada sesuatu yang lain, Germano whatever lah, Germano romance, Germano war, Germano stories, whatever lah. Cuman yang jelas karena this probably doesn't count, so take it with a grain of salt. Tapi ya harus aku kasih tahu juga lah. Intinya ya itu ya teman-teman ya, Germano itu it's not a standalone word, jadi bisa aja masuk, bisa aja nggak masuk. Tapi kalau misalkan masuk, I mean it's there. I put it there because it fits. Okay? Sejauh ini aku cuma bisa menemukan 3 kata teman-teman, yang mana GRMN itu bisa diubah jadi sebuah kata dalam bahasa Inggris kalau ditambah vokal. Aku cuma bisa menemukan 3 kata, well technically 2 because the third one I don't know if it counts or not. Itulah German dan Germain dan Germano if you want to count that. But ini adalah 3 solusiku untuk masalah ini, which is legal, karena yang seperti yang aku bilang sebelumnya, pertanyaan ini itu open ended, dan solusi dari pertanyaan ini itu bisa lebih dari 1, bisa banyak ya. Dan ya, ini adalah cara aku untuk mendapatkan 3 solusi itu. Oke? Habis ini kita akan masuk ke problem 2. Tapi karena ini sudah jam 5.40, berarti saatnya sholat maghrib ya teman-teman. Aku akan break dulu. Nanti kita lanjut habis ini. Dan ya, semoga
semoga lancar lah. Oke, kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi di pembahasan kita bahas soal nomor 2 atau sebenarnya soal nomor 3, tapi aku tulis soal nomor 2 karena soal nomor 1 bonus. But anyway, setelah menyelesaikan soal nomor 1, ini 54 mau 5.50 ya. Dan aku barusan sholat maghrib dan insya Allah azan dan juga komat-komatnya, actually belum komat sih. Jadi mungkin nanti kalian mendengar suara komat, tapi itu di-ignore aja. Yang jelas aku sholat 5 menit guys. Nah yang jelas aku sudah sholat dan kita siap untuk kembali membahas soal TLS. Oke, langsung saja kita ke focus view. Oke. Jadi ini tadi pembahasan soal nomor 1 ya. Ada 2 I guess, yang menurutku masuk. Bukan mungkin, aku yakin loh ada lebih dari ini. Dan kalau teman-teman menonton video ini sebagai referensi untuk bantuan ya untuk menyelesaikan tugas ini, aku sangat meminta kalian untuk mencoba mencari sendiri solusi-solusi yang lain ya, selain Germano, whatever lah. Kalau bisa jangan yang Jerman lah. Kalau bisa cari yang lain. But anyway, aku yakin solusinya bukan ini. Tapi dari yang bisa aku temukan adalah ini. Dan ya, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, teman-teman. Oke, problem 2. Nah, buat problem 2 ini sedikit berbeda dengan problem 1 ya. Karena di sini sebenarnya ini berkaitan sangat berkaitan dengan angka-angka. Sangat berkaitan dengan angka-angka dan kebanyakan orang mungkin akan mengerjakan ini dengan cara berhitung atau membuat fungsi atau membuat program whatever lah. Tapi nanti kita lihat lah. Nanti kalian akan lihat sendiri. Oke, intinya di soal nomor 2 ini ada sebuah traffic light ya. Ada sebuah bangjo, lampu lalu lintas. Yang mana lampu lalu lintasnya ini? Oh ya, aku nggak tahu ini. Hang on. Mari kita ganti sedikit guys. Aku biarkan kalian baca dulu. Aku nggak tahu ini emang sengaja atau panitianya tidak pernah lihat Bang Jo ya. Bukan tidak pernah lihat, mungkin tidak pernah memperhatikan Bang Jo ya. Tapi sebenarnya soal ini sedikit tidak masuk akal guys. Jadi kalau dilihat di situ ya, dilihat di soalnya, kita diberikan order berjalannya sebuah traffic light, yang mana ordernya adalah green, yellow, red, terus back to green. Di dunia mana ada ini kalau di Indonesia ya, tapi kan ini kan tempatnya di United Kingdom. Aku nggak tahu apakah kalau di United Kingdom memang traffic light-nya kayak gitu. Tapi setauku, aku udah cari Google tadi. Setauku, traffic light itu green, yellow, red. Yellow dulu baru balik lagi ke green. Jadi setiap kali ada transisi dari green ke red atau red green etc, itu selalu dihimpit atau selalu ada yellow-nya. Nggak bisa green ke red tanpa yellow atau red ke green tanpa yellow, nggak bisa. Sementara di soal ini dia red to green tanpa yellow. Itu kan again, I don't know. Ini kasusnya di United Kingdom. Jadi aku nggak tahu apakah traffic light di UK itu agak beda dengan traffic light di Indo ya, atau ini kan Hogwarts ya, mungkin penyihir di Hogwarts itu memang aturannya seperti ini traffic lightnya. Aku nggak tahu, cuman ya aku masih akan mengerjakan soal ini, cuman patut diketahui kalau sebenarnya ini mungkin tidak masuk akal gitu loh. Tapi ya udah sih, kita ya udah gitu aja. Nah, yang diketahui di soal ini, kalau green itu dia menyala selama 20 detik, yellow itu menyala selama 3 detik, red itu menyala selama 80 detik, dan diketahui bahwa pada detik ke-45, oh by the way, tidak dimulai dari yellow ya, dimulai dari value yang tidak kita ketahui. 0 sekonnya itu tidak kita ketahui. Tapi yang kita ketahui adalah pada detik ke-45 traffic light-nya itu kuning, traffic light-nya itu yellow. Dan kalau kita lihat di clue-nya ya, yellow-nya itu dari 45 sampai 47. Jadi 3 detik, 45, 46, 47 itu yellow. Alright. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kebanyakan orang mungkin akan melakukan ini kan. Yang pertama, understand how the traffic light functions. Ya jelas lah.
kalau kita nggak tahu bagaimana cara kalau kita nggak tahu cara bekerjanya traffic light-nya, gimana mau ngerjain gitu. Which is traffic light-nya bekerja dengan cara yang udah aku jelaskan tadi. Green 20, yellow 3, red light itu 80. Kayak gitu kan. Terus altering. By the way, itu tadi komat ya. Mohon maaf kalau misalkan suaranya masuk, tapi insya Allah nggak apa-apa lah. Biar video ini ada berkah-berkahnya dikit daripada cuman aku komplain sama panitia terus ya dari tadi dan menunjukkan kesalahan panitia. But anyway, whatever bro. Kebanyakan orang mungkin akan melakukan step yang ini ya. Yang kedua adalah make a code program C++ or Python of the traffic light. Yang mana di dalam kode tersebut kalau kita memasukkan T sama dengan apa gitu kan, misalkan soalnya 80, 135, 150, 212, whatever lah. Kalau kita masukkan itu, maka kita akan keluar suatu value, entah itu green, yellow, atau red, gitu kan. Itu yang dilakukan kebanyakan orang. Tapi ini pemrograman 1 bro, bukan pemrograman 2, yang mana kita mengerjakan ini bukan menggunakan pemrograman. Kita mengerjakan soal ini menggunakan cara apapun itu, terserah kita, yang penting benar. Anyway, yang akan aku lakukan adalah aku tidak akan melakukan step nomor 2. Alternatively, aku akan melakukan itu. Map the entire traffic light system into a grid. Oke? Yang mana aku akan melakukannya menggunakan Excel. Dan kebanyakan orang mungkin akan melihat ini dan mengatakan, oh Zaffa ini nggak pinter, dia nggak bisa pakai hitung-hitungan, dia nggak bisa nge-coding, dia nggak bisa bikin fungsi lah, dia tidak paham pertanyaannya, whatever, dia menggunakan cara manual yang lama dan berat. Bro, tidak ada yang tanya. Anyway, lanjut aja ya teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini aku akan menggunakan bantuan Excel, yang mana aku akan mulai lebih hands on ya dengan soal-soal ini. Jadi kita akan move to Excel. Oke, aku setting dulu video recordingku biar bisa berubah ke Excel ya teman-teman. Sama yang ini juga. Oke, we're good actually. Yeah, okay, we're good. Oke, selamat datang di Excel teman-teman. Jadi ini adalah media yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Dan di sini aku sudah bikin tiga informasi yang diberikan di soal, yaitu adalah lamanya berjalan semua semua value di traffic light-nya, dan juga urutannya. Urutannya itu adalah green, yellow, red, terus ngulang lagi green. Walaupun aku sudah bilang itu tidak masuk akal, tapi ya udahlah, kita manut aja. Anyway, untuk menyelesaikan soal ini aku akan memakai cara yang paling sebenarnya nggak pintar sih, tapi ya itu guys, aku nggak bisa memprogram, jadi ya aku akan menyelesaikan ini dengan caraku, yaitu adalah dengan cara manual. Ya teman-teman, kita akan nge-grid ini satu-satu. Oke, kalau kita lihat di soal, ini kan 80, 20, dan 3. Kalau kita cari sum-nya atau kita cari totalnya, itu adalah 103. Berarti untuk membuat satu siklus green, yellow, red sebelum berulang, itu membutuhkan 103 detik. Dan dalam hal ini, aku akan merepresentasikan 1 detik sebagai satu sel di Excel ini. Jadi yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan membuat 103 detik ya guys ya, dalam bentuk kolom Excel. Oke, ini mungkin kalian tidak akan begitu jelas ya lihatnya, tapi yang akan aku perhatikan di sini adalah it's gone. Bentar. Biasanya bisa guys, Kalau kalian cek ini ya, kalian bisa lihat kursorku kan. Oh mungkin nggak bisa ya. Bentar, aku ganti settingannya dulu biar bisa. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa kelihatan ya kursorku ya. Kalau kalian lihat kursorku di sini kan, misalkan aku nge-select satu seleksi gitu kan, kalian bisa lihat di kiri atas ini kelihatan berapa banyak sel yang aku select kan. Kita ingin menyelect 2 kali 130 tanpa membuat kesalahan kayak gitu guys. Karena kalau kayak gitu nanti berubah ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman ya udah, kalian perhatiin aja angka itu, atau ini di sebelah kursorku ini. Kalian perhatiin aja itu sampai dia angkanya sampai dia 2 kali 130. I will explain why later, tapi intinya ya kalau kalian lihat di sebelah seleksi kursorku ya, atau di atas sih, tapi ini kadang-kadang berubah-ubah. Kita pengen 2 kali 103 karena itu adalah satu siklus. I will explain why later. Oke? Kita bikin all border. Jadi ini adalah
kalau ya kecil sih, dan aku yakin kalian nggak bisa lihat juga karena aku juga nggak bisa lihat. But anyway, ini intinya ini adalah satu siklus tuh sebanyak itu. Kalau misalkan satu sel direpresentasikan sebagai satu detik. Dan yang kita lakukan adalah ya udah kita isi aja 1 2 3. I'm gonna make everything to that because except for this one maybe. Ya oke. Kita tarik aja ini 1 sampai mentok. Karena nanti kita juga harus bikin sampai 200-an sih. Jadi tapi intinya kalau udah tahu satu siklus itu insya Allah udah enak sih guys. Tinggal nanti kita kopas-kopas aja. But anyway, kan kita udah dapet nih. Ini adalah siklusnya ya teman-teman. 1 sampai 103 gitu. Yang diketahui di soal adalah detik kuning itu ada pada value kuning itu ada pada detik ke 45 sampai 47. Jadi kita bisa isi ini 45 47 itu sebagai warna kuning. Ini ya aku gedein biar kalian lebih jelas. 45 sampai 47 warna kuning. Oke. Nah, kalau kita lihat ordernya ya, order berjalannya ini. Sebelum warna kuning dia adalah 20 detik warna hijau. Berarti yang kita lakukan adalah kita warnain 20 sel di belakang ini sebagai warna hijau. Kalian bisa lihat di kiri atas ya, itu 1 kali 20 berarti itu sudah keselect 20 sel, yang mana aku akan mewarnai ini dengan warna hijau. Gitu ya. Dan sebelum warna hijau itu warna red sebanyak 80 detik, berarti ya udah dari 1 itu berarti 80 detik. Sebenarnya ini bukan 1 sih guys awalannya. Harusnya tuh awalnya tuh 0 sih. Cuman ya oke lah kita tambah 0 ya. Tapi kan sama aja tetap aja red, soalnya ini kan harusnya 80 kan sampai jauh di belakang, sampai negatif berapa lah, banyak banget. I didn't mean to do that, sorry. Tapi ya intinya gitulah. Jadi sebenarnya traffic light ini itu berjalan ketika value-nya 0 gitu loh. Sorry, traffic light ini itu berjalan ketika value-nya 0. Dan dia itu sebenarnya warna merah, bukan warna hijau seperti yang seharusnya. Kan seharusnya warna hijau tuh awalannya. Tapi karena soalnya menjelaskan ada kesalahan, setelah kita telaah ternyata harusnya di titik 0 second itu dia warna merah gitu kan. Anyway, kalau udah punya kayak gini kita tinggal ngelanjutin aja guys. Jadi setelah hijau pecah kuning itu kan red kan selama 80 detik, ya udah kita tarik aja 80 sel ke sini. Mungkin kalian sulit lihatnya tapi bear with me ya. Ini aku tinggal narik 80 sel ke kanan sih. Which is sebenarnya lebih dari 103 yang kita bangun, tapi nggak apa-apa. It's okay lah. Karena kita juga harus sampai 100-an gitu kan. Oke, this is it. Nah, itu dia. Untuk mempermudah mungkin aku akan sekalian mengekspansi yang sebelah sini ya, dan juga aku akan menarik angkanya juga sampai paling ujung sendiri. Fill series ya, oke. Jadi ini semua itu merah teman-teman. Dari detik ke 48 sampai detik ke 127 itu semuanya merah dan itu 80 sel. Oke. Ya udah, setelah kita tahu ini kita bisa tinggal kopas-kopas saja untuk apa ya istilahnya, untuk sel-sel selanjutnya. Kan kita udah punya, misalkan kita mulai dari green ya, green ke yellow ke red gitu kan. Ini harusnya 103 nih, kalau salah berarti ya aku salah. Oke, 103 benar nggak salah coy, mantap. Nah ini kan 103 sel nih, satu siklus. Kalau kita mau mengekspansi lagi ke bagian kanan lagi, kalau misalkan kita butuh kanan lagi, ya tinggal kita kopas aja sih ini ke sana gitu kan. Terus kita benerin fill seriesnya. Sorry about this chat. Oke. Terus kita benerin fill seriesnya jadi on me. Aku cari dulu guys. Oke, ini dia. 127 kita ekspansi ke sana sampai mentok gitu kan. Dan harusnya ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan karena sampai 221 paling gede kalau nggak salah. Ya, sudah cukup harusnya. Oke, sebenarnya aku sudah membuat sendiri guys. Aku sudah membuat di sini juga yang itu tak ekspansi sampai 300-an juga, 287 gitu kan. Dan ya, ini adalah metode yang akan kita gunakan untuk menjawab soal teman-teman. Jadi, sebentar ya, kita akan kembali lagi ke PowerPoint ya. Kita kembali ke PowerPoint yang mana untuk menyelesaikan soal ini ya kita disuruh untuk mencari value traffic light-nya pada detik ke 80, 135, 150, 212
etc. Actually not etc. because that's about it. Ya udah, kalau kita mau ngerjain ini tinggal kita masukin aja gitu. Misalkan kita mau cari 80. 80 if we go back to Excel, which I'm going to do right now. Ya, we go back to Excel. Terus kita cari 80 gitu. Langsung ketemu gitu 80 merah. Sebenarnya bisa, aku yakin bisa pakai cara yang lain. Aku yakin caranya banyak dan ada orang yang jauh lebih pintar di sana, dari di luar sana, yang bisa menyelesaikan ini dengan program lah, dengan pseudocode, dengan flowchart, dengan I have no idea bro, dengan telepati or something, dengan tarot. Tapi ya ini adalah metode yang sebenarnya nggak advance banget, tapi ya it works, so why not. Jadi kita bisa tahu 80 itu adalah merah kan. Kita kembali lagi ke soalnya nih, kalau kita masuk ya tinggal kita masukin aja bro, solutionnya 80 merah. Oke, systematic stepnya itu ya buat teman-teman yang mengoreksi pengerjaanku. Yang pertama, understand how the traffic light works, yaitu seperti yang tadi. Yang kedua, map up the entire light scheme, bikin grid itu ya. Ya udah, terus kalau kita mau tahu value-nya berapa, tinggal kita Ctrl F, kita cari detikannya berapa, terus kita dapat gitu kan. Kelemahannya adalah yang pertama, bikin gridnya lumayan lama. Ya itu satu, jelas sih. Iya kan, aku nggak pakai program or whatever. Yang kedua, sebenarnya ini nggak anu juga sih. Sebenarnya ini scalability-nya sangat low ya teman-teman. Scalability-nya sangat low, yang mana kalau misalkan aku ditanya ya, kira-kira pada detik ke 9999 itu value-nya apa, ya masa aku suruh bikin sampai 9999 kan nggak mungkin kan. Dan itu harus dihitung, which mungkin habis ini aku akan bikin pembahasan gimana caranya kalau misalkan harus kita hitung ya. Tapi yang jelas ya ini adalah salah satu caranya. Kalau kita mau cari solusi yang lain juga bisa. Misalkan dari aku switch dulu ke Excel. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Tadi soalnya itu suruh kita mencari 135 gitu kan. 135. Wait, find that. wait. Hello. Seharusnya ada. Bentar. Ada kok, ini loh, 135 hijau. Oke, 135 hijau. Damn bro, way to go, embarrassing me in front of the wizards. Ya damn. Oke, 135 itu warna hijau. Ya udah, kalau kita lakukan hal yang sama terhadap yang lain, kita juga dapat solusinya gitu kan. 150 yellow, 212 red, dan udah ketemu sampai selesai. Sekali lagi ya, ini bukan cara yang terbaik lah. Jelas bukan cara yang terbaik, cara yang brute force, cara yang manual gitu kan. Aku yakin kalau dihitung pakai perhitungan ada caranya juga. Which mungkin habis ini aku akan bikin caranya versi perhitungan kalau aku nggak males ya teman-teman. Tapi yang jelas ya caranya buat versi yang non perhitungan kayak gini, which is good because I don't like math. Dan kalau aku bisa menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa menggunakan matematika, itu sangat bagus. Oke, ini adalah caraku teman-teman. Buat kalian yang mau menggunakan cara yang lain itu sangat diperbolehkan, dan justru aku sangat menyarankan kalian menggunakan cara yang lain karena cara ini sangatlah lama dan sangatlah convoluted ya. Kalau kalian bisa hitung-hitungannya, silahkan hitung-hitungan aja. Dan ya sebenarnya itu aja sih teman-teman. Kita sudah melakukan pembahasan untuk soal pertama dan soal kedua. Videonya mungkin bisa sampai 30 menit ya, karena aku kebanyakan yapping, tapi ya intinya itu. Mungkin habis ini aku akan bikin pembahasan untuk soal problem 2 ya, dengan cara hitung-hitungan. I don't know, mungkin kalau aku nggak males ya. Tapi ya udah sih. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau misalkan ada feedback, ada pertanyaan, atau ternyata aku salah dan mau dikoreksi, silahkan message aku ya. Message aku di email zafarnafikiralfata@mail.ugm.ac.id. Dan ya, semoga kita semua selalu diberi kesuksesan dalam menjalankan TLS, dalam menjalankan kuliah, dan juga kita bisa lulus dengan nilai IPK di atas 2,0 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Oke teman-teman, kembali lagi ya bersama saya. Ini adalah bonus round buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Aku tahu videonya udah lama banget, tapi intinya gini teman-teman, aku penasaran bagaimana cara menyelesaikan soal ini dengan cara hitung-hitungan dan bukan dengan cara bentuk manual ya. Aku penasaran gimana cara ngerjainnya, jadi aku mulai
menghitung, aku mulai nyatet, aku mulai mencari cara, dan sepertinya aku sudah menemukan caraku untuk menyelesaikan soal ini. Sekali lagi aku belum, sepertinya ini benar ya, sepertinya sih benar. Dan ini menggunakan matematika, bukan secara manual dan jauh lebih scalable ya. Jadi insya Allah ini adalah solusi yang lebih baik daripada solusiku yang sebelumnya. Tapi buat kalian yang udah berhasil nonton video sampai selesai, ini adalah bonus round untuk kalian. Karena aku sudah berhasil menemukan solusi kedua dari permasalahan ini yang menggunakan hitung-hitungan. Oke? Jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman. Langsung kita masuk ke focus view. Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, pertama dan paling utama sama seperti yang lain sih sebenarnya, sama seperti cara-cara kita mengerjakan yang sebelumnya. Wait, hang on. Ini agak-agak ya. Aduh. Oke. Sama seperti cara kita sebelumnya, kita pertama harus mengelis dulu apa yang kita ketahui gitu kan. Kita tahu ya at least cara kerja cara kerja traffic light-nya lah. Kita tahu kalau green itu 20 detik. Gitu kan. Urutannya kan gini kan. Green 20 detik. By the way, ini aku pakai keyboard and mouse, jadi kalau tulisanku jelek ya mohon dimaklumi ya. Karena siapa juga yang bisa nulis pakai keyboard and mouse, bro. Ya, green itu 30 detik, yellow itu 3 detik, terus red itu 80 detik ya. Maaf, tulisanku jelek, aku pakai keyboard dan mouse. Anyway, ya. Itu dia. Jadi kalau kita total keseluruhan semua ini itu adalah 103 detik. 103 detik ini adalah untuk satu siklus. Oke, teman-teman. 103 detik itu adalah satu siklus. Nah, solusi yang sudah aku develop untuk menjawab soal ini dengan cara hitung-hitungan itu memerlukan kita untuk mengetahui T aslinya, ya kan? Maksudnya T pada yang ditanyakan di soal itu T berapa gitu kan, pada detik berapa. Terus kita teman-teman, jangan kita punya T gitu ya. T itu kan yang ditanya di soal gitu. T ini nantinya kita akan bagi dengan 103. Sebenarnya dikurangin 103 terus dicari sisanya itu bisa. Tapi kalau angkanya sangat besar ya mungkin pengurangannya nggak bisa cuma sekali doang. Makanya aku bagi aja. Terus kita cari sisanya berapa. Ini tulisanku agak-agak ya. Sisa. Nah, oke. Kalau sudah ketemu sisanya berapa, kita bisa golongkan sisanya ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, kalau misalkan sisanya ini itu 0 sampai that's a zero, bro. Hang on. 0 sampai 19 20 detik ya. Maka dia itu adalah green. Kan? Kalau sisanya itu 20 sampai 22 ya. 22. Maka dia adalah yellow. Oke. Kalau sisanya itu di atas 22 23 sampai 103 gitu kan, maka dia adalah red. Dan sebenarnya pengerjaannya itu segampang ini aja guys. Cuman satu hal yang harus kita ketahui dari soal ini adalah siklusnya itu tidak mulai dari T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 dalam soal kita sudah ketahui dan sudah kita bahas juga melalui Excel ya. T sama dengan 0 itu bukan hijau dan bukan starting point-nya. Kalau kita sebenarnya coba kita switch kembali ke Excel untuk kita lihat. Oh wait, where's my Excel, bro? Ada ya teman-teman ya. Sebentar. Kok Excelku nggak keluar ya? Soalnya ada kesalahan di OBS-ku. Oke, here we go. Oke, udah kembali ke Excel ya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatiin Excel-nya ya, yang tadi sudah kita plotting, kan kita tahu 45 sampai 47 itu adalah yellow, kan? Dan kalau kita trace back, kita tahu 20 detik sebelum, dari 44 sampai 25 itu adalah green. Dan sebelum itu sampai T minus berapa, ini harusnya lebih dari 0 ya, harusnya T minus berapa gitu. Itu red, gitu kan. Dari situ kita tahu kalau sebenarnya siklusnya itu dimulai dari T sama dengan 25 di sini. Sementara kalau kita pakai suatu nomor di soal, misalkan kita dikasih berapa ya, 200 gitu kan, misalkan kita disuruh nyari T sama dengan 200 gitu. Kalau kita langsung plug in ke dalam rumus, langsung kita bagi 100, kita cari sisa perkaliannya gitu kan.
ya itu tidak tepat. Karena itu tepat kalau kita berasumsi siklusnya dimulai dari 0. Tapi kan siklusnya nggak dimulai dari 0, siklusnya dimulai dari 25. Berarti, sebentar, kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Kembali lagi ke PowerPoint. T ini sebenarnya itu belum selesai guys. T-nya ini karena siklusnya tidak dimulai dari 0. T-nya ini juga harusnya kita normalisasi. Kita bikin supaya dia start dari 0. Caranya adalah kita kurangin 25. Tuh. Kenapa? Biar nanti startingnya adalah T sama dengan 25. Kalau nggak kita kurangin 25 nanti kurang tepat. Gitu kan. Jadi salah. Jadi T ini harus kita kurangin 25. Tuh, baru kita plugin ke sini dibagi 103 kan ya. Terus kita cari sisanya, dan setelah kita kasih saja tinggal kita golongkan aja. Kalau 0 sampai 19 itu green, kalau 20 sampai 22 itu yellow, kalau 23 sampai 103 itu red, bukan. Nah, ini jauh lebih baik karena kita misalkan dikasih angka yang sangat besar dan tidak masuk akal 9999 gitu kan. Terus kita cari pakai ini, itu bisa teman-teman, bisa jauh lebih mudah untuk mencari hal tersebut. Dan juga kalau misalkan ini kan pemrograman 1, kalau misalkan nanti pemrograman 2 disuruh bikin program, ya nggak mungkin dong kita bikin program yang nggak mungkin lah kita bikin program yang kita suruh komputernya buat bikin Excel sampai 19 kan nggak mungkin kan. Soalnya ini jauh lebih baik kan. Itu. Anyway, untuk penutup kita akan coba plugin salah satu atau beberapa angka lah yang udah ditanya di sini ya. Misalkan kita masukin 150 lah. 150, I'm gonna use a calculator for this. Maaf ya teman-teman. 150 kita kurangin 103. Terus kita nanti bisa determine apakah itu green, yellow atau red. Oke, di sini 150 dikurangin 103. I'm gonna use a calculator on this one. Hasilnya adalah 47 ya teman-teman. 47. Nah, 47 ini kalau kita masukin sini dia di range 23 sampai 103. Berarti harusnya detik ke 105. Tadi berarti 150 ya? Ya, 150. Itu dia maksudnya red. Gitu kan. Nah, ya, oh wait, what? Oh, what? 150 dibagi 103. Kurangin 103. Oh, aku lupa kurangin 25. Oh, God, bro. Oke, kita coba salah satu ya teman-teman. Kita untuk penutupan kita coba memasukkan salah satu pertanyaan ya, angka pertanyaan di soal ke dalam formula kita untuk menentukan apakah sebenarnya ini adalah rumus yang benar atau aku salah gitu kan. Kita coba salah satu, misalkan kita coba yang 105. Kalau kita plugin 105 ke sini harusnya kita dapat yellow. Mari kita cek apakah benar atau salah. Oke. Aku akan coba pakai kalkulator di sini karena mungkin aja aku salah. Aku takut salah. Jadi 150 gitu kan. Misalkan kita ambil sampel T sama dengan 150. Kita kurangi dulu dengan 25, kita dapat 125. Lalu kita bagi dengan 103. Sebenarnya nggak harus dibagi sih teman-teman. Bisa juga kurangi ya untuk mencari. Tapi kalau misalkan angkanya gede gitu kan. Ini kalau di pemrograman ada namanya mod. Kalau nggak salah mod itu khusus untuk mencari sisa ya dari operasi pembagian. Tapi kalau di kalkulator kan nggak ada. Jadi aku kurangin aja 103 sampai cukup gitu kan. Kalau kita kurangin 103 nih, kita kurangin 103, hasilnya adalah 22. Oke teman-teman, 22. Wait, let me show you. Oke, itu hasilnya ya teman-teman, 22. Jadi 22 kalau kita lihat skema kita di sini ya, 22 itu masuk yang ini. Wait, what? No, hang on. 22 itu masuk yang ini. Yellow. Yang mana kita bisa membuktikan kalau 150 second itu masuknya yellow. Dan itu benar karena di sini juga yellow. Misalnya kita coba lagi nih 212. Oke, I'm gonna go back to the calculator now. 212 kita kurangin 25 gitu kan. Terus kita kurangin 103. Maka dia akan keluar, kalau di kalkulatorku ini keluarnya 84. Oke, 84. Nah, 84 kalau kita plugin ke dalam sini, 84 akan masuknya di range yang ini, red. Dan kalau kita teliti di sini, yes, benar red. Oke. Itu teman-teman. Kalau misalkan kalian ketemu angka yang tidak di tidak di atas 103 gitu. Berarti kalian cukup mengurangi dengan 25 dan kemudian dijabarkan kira-kira masuk yang red, green atau yellow. Jadi mungkin di sini aku akan
Kalau ini sebenarnya nggak begitu penting sih, cuman kalau nanti udah masuk saatnya pemrograman ya nanti mungkin aku akan uh, bikin suatu bukan deklarasi apa ya, kondisi dimana kalau misalkan T ini di bawahnya 103, maka dia akan langsung memasukkan ke sini gitu loh, tanpa harus melakukan ini. Tapi ya itu nantilah kita bahas kalau misalkan kita sudah sampai pada pemrograman 2. Anyway, udah itu aja bonusnya. Begitu solusi yang bisa aku berikan ya teman-teman. Terima kasih.